Halo semuanya, kembali lagi di Fordil Hanif dan kali ini kita lagi ada di Autonet Care. Tapi kita bukan ngebahas mobil yang akan dipoles. Ini adalah mobil yang akan dijadikan ambulans sama teman saya buat gratis. Jadi buat teman-teman yang mau ikut nyumbang bisa langsung itu di bawah, bisa langsung sana aja gitu. Pilihannya antara dua, antara ini dijual, beli Luxio lagi buat jadiin ambulans, atau mobil ini dijadiin ambulans saja dengan apa adanya. Karena emang jujur kondisinya kalau buat cari ori-orian gitu ya, ini biasa aja kondisinya. Ini adalah Mazda E2000, mobil orang kaya zaman dulu. Kalau mobil van orang kaya zaman sekarang, itu kan kalau nggak Alphard, ya kan, Odyssey, V-Class, atau yang sekarang lagi hits tuh Staria ya. Tapi zaman dulu tahun 96 gitu ya, orang tuh kalau punya duit mau beli mobil van, kalau nggak Mazda E2000, Serna Kapsul, sama VW Caravelle. Karena dulu pilihannya nggak banyak, nggak kayak sekarang. Nah terus di tahun 2000 keluar tuh Korea, jar, ada Trajet, ada Kia Carnival, langsung deh penjualan mobil-mobil yang seperti ini tenggelam. Apalagi mobil ini masih menggunakan mesin kolong dan depannya nggak punya bonet langsung. Jadi kayak Colt 120 SS atau R300. Cuma dibikin agak maju sedikit, kesannya jadi lebih aman sedikit kali ya. Dan memang dulu kalau ada sekolah elit gitu ya, pasti ada mobil E2000 berjejer pada zamannya. Dan untuk sebuah mobil van tanpa bonet, ini desainnya sih menurut gua elegan dan mewah. Lihat, lampu depannya, bempernya, sama ini logo Mazdanya. Ada dua logo ya, ada yang logonya Mazda seperti ini dan satu lagi logo rusa. Terus lihat dong, ini desainnya two tone color. Jadi yang atas silver, yang bawah abu-abu. Sebelah kanan pintunya cuma di driver doang. Untuk penumpang nggak ada, cuma sebelah kiri doang. Nyebelin nggak sih? Ya, tapi mobil zaman dulu kebanyakan gitu. Dan di Jepang sana kalau nggak salah dia ada dua model roof, ada yang high roof sama yang low roof seperti ini. Terus ngomong-ngomong soal atap, tiba-tiba sampai ke belakang atapnya dipapas, dijadiin spoiler belakang. Kepikiran deh bikin desain mobil kayak gini ya, zaman dulu loh. Sama untuk list talang airnya ini dikasih kayak semacam plastik lagi nih. Terus ke belakang, nah ini dia. Ini pun juga kelihatan mahal dan kelihatan elegan gitu. Jadi siapa bilang mobil yang kotak-kotak zaman dulu itu nggak bisa kelihatan keren? Menurut gua ini mobil desainnya bagus. Terus ini nih, entah kenapa spion belakang ini kelihatannya jadi mobil itu rasanya mahal. Fungsinya buat apa? Kalau kita mundur gitu kan, kita bisa ngelihat di sebelah kiri kita ada mobil lewat atau enggak. Jadi kalau kita mundur itu lebih aman, nggak bisa langsung nyelonong karena ada kacanya. Oke, terus ke bagian sini. Ini nih ada yang sedikit aneh dari mobil ini ya, karena dia pertama pintunya sebelah kiri doang, sliding lagi, gede. Tapi untuk yang kaca sebelah sini, kenapa dia nggak bisa dibuka? Yang sebelah sini bisa dibuka, yang sini enggak. Padahal yang di sebelah sana, itu belakang sama tengahnya bisa dibuka semua kacanya, bisa digeser-geser. Yang ini kenapa nggak bisa? Terus kita buka dulu. Nah, pintunya masih enteng. Tapi kita sebelum ngomongin interiornya, kita ke depan dulu deh. Spion depan kirinya, itu beda sama spion sebelah kanan. Spion sebelah kanan, taruhnya di pintu. Ya kan? Yang ini, taruhnya di pilar A. Dan dia bikin maju ke depan sama kayak canter, kayak truk. Udah gitu, nggak cuma itu doang. Di sini ada spion lagi, jadi spionnya itu stereo kanan kiri. Yang ini buat lihat ke belakang, yang ini buat lihat bawah depan. Jadi kalau misalnya kita lagi parkir gitu ya, mau mepet-mepetin sama depan, dia kelihatan depannya ada apa, karena ada spion kecil di bagian sini. Jadi emang mobil ini adalah mobil yang punya banyak quirks and features-nya, kata Dak Demuro. Kita masuk ke dalam yuk. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam Mazda E2000. Dan seperti kita lihat, mobil ini banyak quirks and features-nya. Ya, biasa mobil kalau dari desain setirnya kayak gini ya, ini kan mobil yang kelihatannya kayak bawa bus. Yang setirnya itu bukan tegak, tapi rebah. Cuma dia dikasih tilt steering. Wih, langka nih mobil gini tilt steeringnya. Biasanya kalau tilt steering itu mobil yang begini setirnya. Jadi rasanya kayak bawa van banget gitu. Terus ini kayak mobil apa ya? Kayak mobil-mobil yang nggak ada hidungnya di depan ya. Kayak misalkan T120 SS gitu ya. Carry.
Itu minyak remnya di sini. Terus untuk washer depannya itu ada di situ tuh. Ternyata di situ ya, ada tutupnya gitu ya. Terus ini head unitnya, ini juga lucu nih. Ini modifan sih. Jadi yang bawah GVC, yang di atas GVA. Ini zaman dulu lucu nih. Ini bisa di... Nah, udah lama banget gue nggak ketemu head unit kayak gini nih. Widih, zaman dulu kayak gini nih. Cuma sayang screen-nya udah rusak ya. Tapi ini bisa dibawa ke SP di Jakarta sih. Nah, kemudian untuk AC-nya ada di sebelah sini pengaturannya. Sama di speedometernya ini, di kanan kirinya ada tombol-tombol. Yang sebelah kiri untuk wiper belakang, yang sebelah kanan untuk defogger belakang. Terus speedometernya sederhana sekali. Ini kecepatan maksimalnya sampai 160 ya. Sederhana sekali bentuknya. Dan yang lucu dari mobil ini, dia punya power window, naruhnya di sini. Masih lancar lagi. Sama untuk speaker, ada ditaruh depan sini, kiri kanan, ini tambahan. Nah, AC-nya ini bisa dibuka tutup. Kalau misalkan mau kita matiin, kita nyalain ya. Kenceng amat nomor satunya. Terus jamnya, mereknya dong, Quartz. Yoi. Kayak jam tangan. Terus transmisinya, entah kenapa berisik banget ya. Ada jegrak, jegrak. 5 percepatan, ada gigi mundur, dan mesinnya 2000 cc, 8 valve. Jadi satu silinder, valve-nya cuma ada 2. Nah, terus di sebelah kiri sini ada armrest, tapi posisinya jauh. Jadi kalau kita mau nyender, ya agak kejauhan. Kemudian di sini ada laci buat penyimpanan. Di sini ada laci juga buat penyimpanan. Di bawahnya nggak ada. Cup holder cuma di sini doang. Di sebelah kanan sini nggak ada. Jadi ini mobil benar-benar sederhana sekali ya kalau dari depan. Sekarang kita ke belakang yuk. Belakangnya agak keren nih. Nah, sekarang kita ke bagian belakangnya. Mobil ini sangat lega. Cuman di bagian depannya ini ada sedikit gundukan karena dia buat naruh mesin. Jadi kalau kita kakinya mau lurus gitu nggak bisa, kepentok, tapi kita bisa begini nih. Nah, apa itu Ottoman seat? Kita punya Mazda E2000, ada tempat buat naruh kaki di sini. Oke, terus ini kursi depannya udah rusak ya. Harusnya dia nggak begini, nggak loyo seperti ini. Terus di sebelah sini kita dapat sebuah kulkas. Dan ini masih dingin dong, ya. Ini bisa dibuka, ya kan? Nah, terus di sini ada panel. Ini buat ngatur AC double blower belakang. Tapi pengaturan ini itu termasuk pengaturan ke seberapa kencang cooler ke dalam sini. Jadi semakin kencang kita puternya, maka angin yang berhembus di cooler box ini dia akan semakin dingin juga, semakin kencang juga. Jadi dia nyatu sebenarnya. Dan AC-nya itu di samping. Jadi dari penumpang tengah sama penumpang belakang itu kebagian semua. Biasanya kan kalau mobil zamannya itu kan AC double blower di sini kan, tapi dia udah ditaruh samping. Dan dia sudah dilengkapi sama gorden dari bawaannya. Nah, jadi gordennya itu ada dari depan sampai ke belakang. Kalau nggak salah tuh bawaannya tuh dia kotak-kotak ya. Ini udah diganti nih, jadi warna biru seperti ini. Dan ini juga bisa digeser-geser. Oke, terus di sini ada armrest dan headrestnya. Itu dia bisa jadi ngumpet gitu kayak gini. Jadi dia bisa ngumpet, bisa dibikin kebuka. Sama di sebelah kiri dia dapat armrest. Dan kursi ini bisa diputar ke belakang. Nanti kita akan coba ya. Nah, terus bagian belakangnya, karena dia tadi di belakang sini ada spoiler, jadi bagian sini tinggi, lama-lama dia turun ke bagian belakang. Terus kursi belakangnya ini kurang lebih sama seperti kursi depan, ada armrest. Sama ini bisa dibikin tersembunyi, jadi rata kayak gini dan bisa dinaikin. Nah, sebelah kanan bisa jadi armrest, sama kita dapat ini buat nyalain rokok. Ada asbak, sama ini kosong, ada tempat buat nyimpan barang. Sebelah kiri, di sini ada tempat nyimpan barang, sama ada asbak. Banyak loh. Terus di sini ada speaker nih belakang sini. Sama di belakang sini kita masih dapat bagasi yang luas. Terus ada handle buat ngebukanya. Ya, sekarang kita lihat gimana caranya kita mau putar kursi depan. Nah, jadi di mobil ini itu ada 2 buah tuas. Yang pertama ini buat recline, buat maju mundur. Jadi kalau mau majuin mundurin bisa dari sini. Terus tuas kedua yang di sini itu untuk muter. Nah. Dan ini adalah
mobil yang bisa hadap-hadapan dan didudukin secara benar. Karena beberapa mobil dibikin hadap-hadapan, dengkul kita itu bakal beradu sama dengkul depan. Tapi kalau ini enggak maksa, ini benar-benar bisa dipakai. Dan ada option yang bisa naruh meja di bagian sini. Jadi kalau misalnya kita sambil buka laptop gitu ya bisa. Sekarang kita nyetir yuk. Hihi, kita bawa Mazda E2000, mobil mewah pada zamannya ya. Nah, ini mobil yang dikenal karena kenyamanannya. Suspensinya ini lembut sekali. Suspensi depan, belakang, itu kena lubang dan jalan itu tuh kayak bergoyang-bergoyang gini loh. Suspensinya emang dibikin selembut mungkin buat mobil keluarga ya. Terus kalau naik mobil ini, itu kalau nyetir itu kita mesti cari haluan karena dia letak ban depannya itu ada di bawah pantat kita, bukan di depan. Jadi ketika belok kita harus agak ke depan sedikit baru kita belok, nggak bisa langsung belok, kalau nggak ntar kiri kanannya kena, terlalu patah. Dan mobil ini saking lembut suspensinya, itu brake dive-nya itu berasa banget. Jadi kalau kita ngerem, itu depannya kayak nguk ke depan gitu. Terus peredaman suara mobil ini, kalau buat suara luar sih agak lumayan kedap ya, asalkan jangan dipakai kenceng di tol. Kalau kita bawa 120, itu agak lumayan berisik, dan yang agak annoying dari mobil ini karena mobilnya sudah tua juga dan perawatannya sepertinya kurang begitu bagus. Dalamnya retro, banyak bunyi-bunyi, karena gitu dari dashboard depan, trim-trim belakang, itu agak lumayan bunyinya mengganggu. Nah, terus juga kalau dipakai kenceng di tol, itu suaranya agak nggak enak. Suara mesin dari kolongnya nggak enak. Terus kalau ngomongin soal handling, ya dengan desain seperti ini Anda berharap handling yang seperti apa? Memang mobil ini bukan untuk Anda yang pecinta nyetir. Kemudian mobil ini juga dikenal kondisi bahan bakarnya boros. Iya, karena bodinya berat, besar, panjang, dan ini dia tuh, larinya nggak ada. Memang mobil ini tidak diciptakan untuk kenceng-kencengan, untuk people carrier, mobil van buat kalian liburan, rekreasi. Iya, ini adalah mobil yang tepat. Jadi emang pakai mobil ini untuk orang-orang yang disetirin, bukan nyetir sendiri. Ya, so far itu sih. Nggak banyak yang bisa gue ceritain soal Mazda E2000, karena memang mobilnya begitu-begitu aja. Bukan driver oriented car, pure mobil keluarga. Anggap aja kita membeli sebuah mobil untuk penumpang saja, tidak memikirkan bagaimana yang mengemudi rasanya seperti apa. Jadi itu aja Mazda E2000. Mungkin buat teman-teman yang memikirkan untuk beli mobil ini untuk harian, rasanya sih agak kurang ya. Tapi kalau kalian mau cari mobil yang enak buat bahan camper van, wah, ini sih salah satu yang bisa kalian jadi pertimbangkan. Soalnya dalamnya gede, nyaman, ya kan? Terus banyak perintilannya, toolbox udah ada segala macam, jadi nggak perlu lagi naruh kulkas. Asik kan? Langsung aja silakan hunting Mazda E2000. Sardanif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!